Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah hadis sosial yaitu Bapak Fuad Hilmi yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai tingkah laku terpuji. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novalia Azhara dengan NIM 1201060061 dari kelas Ilmu Hadis 6A. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pentingnya kejujuran. Dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna za'imun bi baitin fi raydil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fil wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasunal khuluqu. Rawahu Abu Dawud bi isnadi shahih. Abu Umamah Al-Bakhili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dapat menjamin suatu rumah di kebun surga untuk orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar, dan menjamin suatu rumah di pertengahan surga bagi orang yang tidak berdusta meskipun bergurau, dan menjamin suatu rumah di bagian tertinggi dari surga bagi orang yang baik budi pekertinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menjelaskan tentang 3 perilaku penting yang mendapat jaminan surga dari Rasulullah SAW. Untuk yang pertama yaitu orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar. Sebenarnya, tidak semua perdebatan dilarang dalam Islam, apalagi kalau berdebat dalam mempertahankan akidah. Hanya saja, perdebatan seringkali membuat orang lupa diri, terutama kalau perdebatannya dilandasi oleh keegoan masing-masing, bukan didasarkan pada keinginan untuk mencari kebenaran. Tidak sedikit orang yang memiliki ego sangat tinggi dan tidak mau dikalahkan orang lain ketika berdebat walaupun dalam hatinya ia merasa kalah. Tipe orang yang seperti itu biasanya selalu berusaha untuk mempertahankan idenya dengan cara apapun. Kalau dilayani, yang terjadi bukan lagi adu mulut, melainkan adu fisik. Oleh karena itu, perdebatan hendaknya dihindari karena berbahaya dan dianggap suatu perbuatan yang sesat. Untuk poin yang kedua yaitu orang yang tidak berdusta meskipun bergurau. Berdusta adalah menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, berdusta juga dilarang dalam Islam karena merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Sebaliknya, Islam sangat menghargai orang-orang yang bersifat jujur walaupun dalam bercanda. Orang-orang yang selalu jujur, sekalipun dalam bercanda sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, akan dijamin oleh Rasulullah SAW akan memasuki suatu tempat di tengah surga. Dan yang ketiga yaitu orang yang baik budi pekertinya. Sifat lainnya yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dalam pandangan manusia adalah akhlak terpuji. Sifat yang berakhlak mulia diantaranya ialah bermuka manis, berusaha untuk membantu orang lain dalam perkara yang baik, serta menjaga diri dari perbuatan jahat. Orang yang memiliki sifat seperti itu, selain dijanjikan surga, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis di atas, juga dianggap sebagai orang yang paling baik di antara sesama manusia lainnya. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai kejujuran membawa kebajikan. Yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah wa innal rajulu la yasduqu hatta yakuna siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa innar rajul la yakdzib hatta yuktaba indallah kadzaban. Akhrajahul Bukhari. Abdullah ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran akan membimbing pada kebaikan, dan kebaikan itu akan membimbing ke surga. Sesungguhnya jika seseorang yang senantiasa berlaku jujur, ia akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu akan mengantarkan pada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu akan menggiring ke neraka.
Dan sesungguhnya jika seseorang yang selalu berdusta, ia akan dicatat sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kejujuran dalam perkataannya, maka menjadi karakternya. Begitupun sebaliknya, jika kita menerapkan keburukan atau berkata dusta, itu juga akan menjadi salah satu karakter yang akan kita miliki. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa berbagai kebaikan dan pahala akan diberikan kepada orang yang berbuat jujur, baik di dunia maupun di akhirat. Ia juga akan dimasukkan ke dalam surga dan mendapat gelar yang sangat terhormat, yaitu Siddiq. Artinya orang-orang yang jujur dan benar. Bahwa dalam Al-Quran juga dinyatakan orang yang selalu jujur dan selalu menyampaikan kebenaran dinyatakan sebagai orang yang bertakwa. Pembahasan selanjutnya yaitu orang yang jujur dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qala, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah wa ghairuhuma. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggunakan harta orang lain untuk berdagang dan dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan membantu mengembalikannya. Dan barang siapa ia mengambil dengan maksud untuk merusaknya, Allah pun akan merusaknya. Dalam hadis ini, Nabi SAW menjelaskan bahwa jika seseorang akan meminjam uang atau barang untuk memulai usahanya dengan nilai kebaikan, maka Allah pun akan membantunya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang akan meminjam uang atau barang dengan niat keburukan, maka Allah pun akan menggantinya dengan keburukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.